Ya, itu juga tadi Anda nyebut Siwaratri itu kan. Iya. Ada yang berpendapat itu Nanti dihapus dosa-dosanya. penebusan dosa. Nah, itu bener nggak itu Pak? Jadi melenceng nih sedikit nih. Enggak lah, masa karena begadang semalam dosa Anda ditebus. Iya. Bener. Berarti kan tetap apakah karma hanya berlaku di dunia ini atau berlaku juga setelah kematian kita di dunia ini? Misalnya Anda pengen jadi apa gitu, pengen jadi hakim misalnya. Misalkan. Kayaknya saya cocok ini jadi hakim, saya harus kuliah di Fakultas Hukum gitu. Iya. Saya yakin nih kalau saya kuliah di Fakultas Hukum, saya akan lulus dan jadi hakim. Tapi itu kan keyakinan Anda itu sebagai awal, dan Anda harus menindaklanjutinya dengan kuliah, dengan tindakan gitu loh. Iya, iya. Nggak cukup dengan yakin terus Anda dapat SH, enggak loh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Wayan Agus dan narasumber kita Bapak Ngakan Putu Putre. Mas Tengkara, gimana kabarnya Pak? Baik. Tengkara ya Pak ya. Sehat juga. Sehat juga Pak. Nah, kita kembali di obrolan Dharma ke-11 dari Media Hindu. Nah, kemarin yang episode 10 kita sudah bahas mengenai percaya adanya karma, subjudul karma lebih rasional dari takdir. Nah, kali ini di obrolan Dharma ke-11 Media Hindu kita akan masih berkutat dengan karma, yakni subjudulnya karma yang menentukan, bukan iman atau serada. Nah, apakah itu maksudnya? Mari kita tanya langsung dengan penulis buku dari Saya Beragama Hindu, Bapak Ngakan Putu Putre. Iya Pak. Di sini sudah terlampir lagi pertanyaan-pertanyaan dari umat yang sudah masuk ke meja redaksi Media Hindu, juga beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar channel YouTube Media Hindu. Nah, kita sudah rangkum dan saya berkesempatan untuk membantu membacakannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, kita sudah biasa mendengar orang awam itu bicara tentang karma, terlepas apapun agamanya. Nah, bagaimana sih pendapat ahli tentang hukum karma itu sendiri Pak? Yang Bapak tahu pendapat ahli dari mana gitu? Iya. Waktu kita sebelumnya kan sudah kita angkat ya, ada Menko Polhukam, ada artis, ngomong soal karma kan, tapi kan dengan pemahaman yang kurang tepat. Iya. Nah, sekarang bagaimana sih para ahli yang bukan Hindu ya? Saya kutip pendapatnya Max Muller, beliau seorang indolog terkenal. Max Muller? Ya, indolog Jerman yang terkenal itu, yang mempelajari Weda lah. Jadi dia berpendapat begini tentang karma ya. Dia juga melihat ketidakadilan lah di dunia ini. Kok ada orang yang lahir di tempat yang tidak baik secara moral gitu kan. Ada yang lahir di tempat yang baik secara moral, hidupnya baik. Kenapa sih kok orang yang berbuat baik menderita? Kok orang yang berbuat tidak baik kelihatannya sejahtera saja gitu. Terus dia bilang begini, beberapa agama sudah memberikan jawaban atas hal tersebut gitu. Ya tentu itu dipercaya oleh yang mengikuti agama tadi kan. Ya maksudnya takdir itulah kan. Tapi dia bilang tidak ada sistem etika murni yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap apa yang tampak sebagai ketidakadilan itu. Hanya kemudian para filsuf Vedanta ya, jadi dari Upanishad lah itu, Bhagavad Gita itu, yang memberi jawaban bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya gitu. Dan sebabnya itu bukan kesewenang-wenangan Tuhan, bukan tingkah pola Tuhan. Ya sebabnya itu ya si manusia sendiri yang melakukan tindakan dan dia menerima hasilnya. Inilah yang menjadi inti dari keyakinan agama Hindu dan keyakinan agama Buddha. Jadi itu pendapatnya Profesor Max Muller tentang hukum karma ini gitu. Jadi intinya kalau ada reaksi ya pasti sebelumnya ada aksi gitu ya. Pak ya. Ada aksi, pasti ada sebabnya. Ada akibat, ada sebabnya. Sebab itu bukan kesewenang-wenangan Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri. Dari manusia sendiri. Indolog Jerman itu Pak ya, yang menyebut seperti itu. Max Muller namanya. Max Muller. Indolog itu orang yang mempelajari tentang Hindu lah. Yang India tentang India. Oh gitu. Namanya indolog. Indolog.
Ya namanya Frederick Maximilian Muller gitu Oh, itu nama panjangnya. Wah, Bapak ini hafal sekali tokoh-tokoh dunia ya. Nah, kemudian nih Pak, ada pertanyaan kedua nih Pak. Iya. Ada yang berpendapat anak yang lahir menderita karena itu adalah dosa dari orang tuanya. Iya. Nah, apakah hukum karma itu sama dengan dosa turunan gitu atau menular ke anaknya? Ya tidak lah. Jadi di dunia ini kan tidak ada seorang anak yang dihukum penjara itu oleh hakim karena bapaknya yang berbuat salah kan tidak ada kan. Secara hukum aslinya Pak ya. Iya itu kan tidak adil loh yang Iya. berbuat bapaknya kok anaknya yang dihukum gitu. Ya Tuhan lebih adil lagi, tidak mungkin misalnya seorang anak terus disalahkan karena perbuatan orang tuanya gitu. Ya kita lihat inilah banyak kita lihat di dunia ini kan orang tuanya sehat-sehat, baik-baik, tapi kok anaknya lahir nggak sempurna. Jadi kan bukan kesalahan bapaknya itu terus dipikul anak kan nggak. Itu ya kalau dia begitu tuh karena karmanya sebelumnya lah yang mana itu. Jadi intinya kita tidak mengenal dosa turunan ya seperti agama lain itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sumpah serapah, nanti kamu akan dikutuk 7 turunan akan begini menderita gitu. Berarti termasuk anaknya mungkin lahir seperti itu, maaf dalam kondisi yang itu bukan dari kutukan itu Pak ya? Iya, nah, itu nggak boleh lah mengutuk begitu kan. Ya kalau tuh misalnya orangnya kalau terlalu jahat itu kan dia menerima perbuatannya bukan karena kutukannya itu kan. Nanti dia menerima tuh waktu dia lahir kembali gitu. Iya. Gitu. Oke. Kemudian nah ini masih bersambung dengan yang tadi, apakah ada karma keluarga? Karma misalkan keluarga tersebut kayaknya iseng atau jahat sekali terhadap orang lain sehingga karma wasana yang diterima sekeluarga itu akan kenapa-kenapa itu. Ada seperti itu. Sebetulnya gini ya, secara langsung itu kan yang menerima buah dari perbuatan dia itu kan individu itu. Tapi begini ya, dalam faktanya kan beginilah, keluarga itu ikut juga dia menikmati apakah hasil perbuatan baik atau perbuatan buruk kan. Ini misalnya ya, Anda ini kan kerja keras ya. Kerja keras. Sukses, bisa jadi misalnya direktur bank begitu. Wih, Astungkara. Ya ini kan pengalian ya. Terus, jadi keluarga Anda pun mendapat juga kan berkahnya atau kecipratannya. Kecipratannya lah, dapat nama baik, hidup lebih baik begitu. Iya. Tapi kemudian ini pengalian saja ya, enggak. Semoga nggak terjadi gitu. Terus, Anda misalnya terlibat korupsi gitu kan. Jangan sampai ya Pak ya. Ya jangan sampai itu pengalian kan. Terus dimasukkan penjara itu, kan malu juga anak-anak itu. Jadi dapat juga lah ini apa imbas dari perbuatan kita. Tapi yang menerima langsung itu kan yang berbuat. Yang dipenjara karena korupsi adalah yang berbuat itu. Tapi kecipratannya adalah keluarga menjadi malu. Malu juga. Atau mungkin kalau dimiskinkan misalnya koruptor itu kan ikut miskin lagi dia. Keluarga miskin. Jatuh lah dari yang tempat terhormat begitu ke tempat yang dihina kan. Fall from the grace lah orang bilang. Makanya terus begini tuh ada hikmahnya kan. Jadi kalau kita punya keluarga yang berbuat baik, dukung itu. Dukung lah. Gitu. Tapi kalau kita punya keluarga misalnya kita lihat, wah ini dia berbuat nggak benar ini, harus dicegah, kasih tahu. Supaya tidak berimbas kecipratan ke yang lain. Ini dapat uang dari mana banyak banget ini. Udah kamu diam-diam aja gitu. Wah ini pasti nggak benar. Ingatnya tuh hati-hati tuh, karena KPK nanti kita semua yang begitu. Uang panas itu jangan kita ikut menikmati ya Pak ya. Memang dialah yang nanti masuk penjara begitu. Tapi kan kita jadi malu juga gitu. Jadi intinya kita ikut menikmati perbuatan dari keluarga kita. Gitu. Benar. Tapi nanti yang disalahkan dibenarkan itu yang berbuat saja gitu. Terus kemudian apakah hukum karma berjalan otomatis seperti mesin yang bergerak sendiri? Nah, apakah Tuhan tidak bisa memberi pengampunan atas dosa-dosa kita? Apalagi kemarin Siwaratri kan Pak? Iya betul. Jadi ada yang berpendapat itu ya otomatis lah, seperti jam itu kan otomatis dia muter aja gitu. Ya kalau kamu berbuat tidak baik, pasti beginilah, pasti kamu menerima hasil tidak baik. Kalau berbuat baik ya pasti baik lah gitu. Jadi Tuhan ini nggak bisa mengampuni orang-orang bersalah itu. Ada yang mengatakan ya tidak bisa dong.
Tuhan campur tangan di situ. Ada juga yang mengatakan ya Tuhan itu campur tangan tapi sesuai dengan tindakan orang itu. Gitu. Jadi Tuhan memberikan hadiah karena orang itu berbuat baik. Tuhan memberi hukuman karena orang itu berbuat buruk, seperti hakim lah gitu. Iya. Tapi ada juga yang berpendapat ya, Paramahamsa Yogananda namanya itu, seorang yogi yang hebat itu kan, namanya seorang Sadguru itu bisa membantu muridnya untuk mengurangi karma-karma tidak baik itu. Dengan cara bagaimana katanya. Jadi bibit karma buruk itu katanya bisa dihancurkan oleh seorang yogi yang hebat gitu. Jadi ada orang yang bisa inilah membantu intervensi gitu. Tapi ini mungkin jarang kan. Kita ini sebagai orang biasa jangan mengandalkan kepada pengecualian gitu kan. Kita ikuti yang umum saja lah supaya kita tetap berbuat baik, supaya hidup kita baik gitu. Soalnya kalau ada terjadi seperti itu kan kita akan semena-mena berbuat buruk ya. Jadinya supaya nanti juga bisa dihapus oleh yogi tersebut. Nah, jadi kayak semacam tuman atau kebiasaan. Iya, itu juga tadi Anda nyebut Siwaratri itu kan. Iya. Ada yang berpendapat itu nanti dihapus dosa-dosanya. Penebusan dosa. Nah, itu benar nggak itu Pak? Jadi melenceng nih sedikit. Iya, enggak lah masa karena begadang semalam dosa ada ditebus. Iya. Benar. Berarti kan tetap karma buruk itu tetap tercatat ya Pak ya? Tetap itu Siwaratri itu artinya malam siwa. Malam siwa. Jadi orang-orang itu penganut siwaisme itu dia sembahyang lah malam itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Dengan dekat kepada Tuhan itu kita kan otomatis berbuat baik kan. Tidak ada orang yang dekat pada Tuhan terus berbuat buruk itu ironis paradok itu kan nggak benar itu. Jadi kita begadang semalam itu ya supaya jaga itu kan sadar apa sih arti sadar itu sadar mana yang baik, mana yang buruk. Sadar siapa diri kita. Introspeksi diri, Pak ya. Introspeksi, evaluasi diri dan selalu ingat kan seperti kita bahas sebelumnya. Jadi diri kita ini kan jiwa suci harus dijaga dengan perbuatan suci juga gitu. Maksudnya. Cuma kan ada beberapa sebagian umat yang beranggapan kalau sudah melaksanakan 3 brata Siwaratri itu, Upawasa, Jagra dan Monobrata, otomatis dosa terdahulu langsung dihapuskan. Nah, apakah dengan segampang itu nanti agama itu menjadi apa candu kan. Agama tujuannya kan membentuk manusia bermoral itu. Berkarakter baik. Tapi kalau misalnya dengan ibadah-ibadah terus menebus dosa begitu, orang kan bisa berbuat dosa itu nanti. Tahun depan kita Siwaratri udah hilang. Jadi tidak itu merusak usaha manusia untuk membangun moral itu. Jadi itu nggak benar lah menurut saya. Ya, jadi pemirsa juga jelas ya bahwa Siwaratri jangan berharap bahwa dosa-dosa kita terhapus nol, jadi kembali ke nol istilahnya di pom bensin gitu kan. Tetap kita harus usahakan berbuat baik selalu, meskipun dosa tetap ada tercatat ya kita usahakan minimalisir ya Pak ya. Kita coba dengan berbuat baik kan karma kan. Iya benar. Karma itu yang yang menentukan. Gitu. Nah itu sudah jelas. Kemudian ada lagi pertanyaan. Apakah dengan pengampunan atau karunia Tuhan tidak melanggar hukum yang dibuatnya? Nah ini masih nyambung yang tadi. Iya, kalau misalnya ada itu kan, ada pengampunan ya tentu kan nggak segampang itulah tadi karena begadang terus diampuni semua itu apa pengampunan massal itu enggak lah. Pasti ada sebabnya kan. Jadi kita analogi saja kan, analogi lah di dunia ini kan yang membuat hukum itu kan DPR dengan presiden kan. Jadi hukum itu berjalan oleh hakim kan. Presiden itu nggak boleh campur tangan proses itu kan. Tapi ada kalanya presiden bisa memberi pengampunan kan. Gerasi ya Pak ya. Gerasi atau apa tentu dengan pertimbangan yang ketat kan gitu. Saya kira sama juga itu. Itu secara skalanya. Skalanya ya mungkin ada sebab istimewa lah yang membuat kenapa kita misalnya diringankan hukuman kita. Ada juga yang mengatakan ya pengampunan itu bukan transaksi gitu. Tapi transformasi lah gitu. Misalnya kita sembahyang menghadap Tuhan itu sadar, wah saya ini banyak berbuat salah ya. Sekarang saya sudah Siwaratri lah, saya akan perbaiki nih hidup saya. Itu namanya transformasi kan. Dari berbuat buruk, kecenderungan berbuat buruk menjadi kecenderungan berbuat baik. Saya kira itu juga pengampunan Tuhan kan memberi kita kesadaran kan tentang kesalahan kita, tentang niat kita untuk memperbaiki diri kita. Gitu.
Terus kemudian, apakah karma hanya berlaku di dunia ini atau berlaku juga setelah kematian kita di dunia ini? Maksudnya karma kita ini yang menentukan surga atau nerakanya. Iya, itu hukum karma ini hukum moral ya, jadi berlaku di sini juga berlaku di dunia nanti itu kan. Dunia nanti itu harus mencerminkan moral untuk kehidupan di dunia ini, gitu. Memproyeksikan moral lah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip moral kan. Kalau hukum fisika mungkin nggak berlaku di situ kan, karena yang hidup di sana kan hanya jiwa kan, bukan badan. Tapi hukum moral itu tetap berlaku. Jadi menurut kita itu siapapun yang berbuat baik, tidak peduli apa keyakinannya kan, dia akan masuk surga juga menurut keyakinan Hindu. Kenapa demikian? Kan karma tadi kan. Jadi kalau istilah asingnya itu orang Hindu, agama Hindu itu lebih menekankan kepada karma baik, tindakan baik kan, namanya ortopraksi gitu. Ortopraksi. Orto itu benar, praksi tindakan kan. Ortopraksi. Bukan menekankan kepada dogma yang benar. Disebut nih ortodoksi gitu. Pokoknya kalau kamu dogmanya udah benar, kan, pokoknya kamu beriman, apapun perbuatan kamu selamatlah masuk surga. Itu kita enggak. Yang di Hindu itu perbuatan menentukan kan. Kalau keyakinan itu kan dalam diri sendiri itu belum ada akibatnya ke orang lain. Kan? Yang ada akibatnya ke orang lain, ke masyarakat, ya tindakan kita. Jadi tindakan itu yang menentukan keselamatan kita, baik secara niskala di sini maupun nanti secara niskala gitu. Oh, jadi ini adalah jawaban dari subtema subjudul kali ini Pak ya. Jadi karma yang menentukan bukan iman atau serada. Jadi kalau serada itu kan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi untuk timbal baliknya atau imbasnya ke orang lain adalah ya tindakan benar kita gitu. Moral baik kita. Itu yang berpengaruh kepada orang lain kan, orang banyak. Sehingga untuk mencapai surga lebih apa namanya? Entah apapun keyakinannya itu bisalah dimungkinkan. Nanti kita bahas lagi kalau kita membahas tentang surga ya berikutnya. Iya, berikutnya kan masih ada punarbawa dan moksa Pak ya. Betul. Masih ada. Nah, terus kemudian apakah karena hanya berlaku di dunia ini? Oh maaf, itu yang tadi. Jadi siapa saja yang berbuat baik akan masuk surga, siapa saja yang berbuat jahat akan masuk neraka. Tidak peduli agama atau keyakinannya. Oh ini mempertegas yang tadi ya Pak ya. Betul. Sama. Kemudian, jadi iman atau serada tidak menentukan. Ini juga masih sama yang tadi. Iman atau serada tidak menentukan. Tadi juga itu. Tadi juga kan sudah dijelaskan. Nah, ini ke pertanyaan terakhir. Apa sih manfaat praktis ajaran? Belum. Jadi, apakah iman itu sama sekali nggak berguna gitu? Oh ya, itu maksudnya dari pertanyaan ini dan sebelumnya. Jadi begini, serada kita itu ya berguna sebagai awal saja gitu. Misalnya begini kan, ini ambil lagi apa namanya itu analoginya yang sehari-hari lah kan. Yang sehari-hari. Misalnya tukang gali sumur kan. Tukang gali sumur. Dia kan memeriksa halaman kita kan. Di mana sih ada air di bawah gitu kan. Setelah dia periksa begitu, dia yakin ya. Serada kan yakin. Oh di sini ada air. Dia harus menggali, menggali ke bawah supaya dapat air. Tidak cukup dia dengan yakin air naik gitu, enggak itu. Air enggak, dia harus menggali. Sama juga dengan ini ya sekolah ya. Misalnya Anda ingin jadi apa gitu, ingin jadi hakim misalnya. Misalkan. Kayaknya saya cocok ini jadi hakim, saya harus kuliah di Fakultas Hukum gitu. Saya yakin ya kalau saya kuliah di Fakultas Hukum, saya akan lulus dan jadi hakim. Tapi itu kan keyakinan Anda itu sebagai awal, dan Anda harus menindaklanjutnya dengan kuliah, dengan tindakan gitu loh. Nggak cukup dengan yakin terus Anda dapat SH, enggak loh. Jadi sama juga itu. Serada itu hanya awal saja bahwa kalau saya berbuat baik, saya akan menjadi baik. Kalau saya berbuat buruk, saya akan menjadi buruk. Itu kan keyakinan itu. Modal awalnya doang di pikiran ya Pak ya. Jadi Anda harus mengikuti keyakinan itu kan, menindaklanjuti lah keyakinan itu.
Jadi ada gunanya juga itu. Iya, iya, iya. Sebagai titik awal saja. Titik awal. Iya. Serada tetap dasar atau pondasinya Iya. atau keyakinan, Tapi adalah tindak lanjutnya adalah dengan mengaplikasikan iya, itu yang menentukan. dari serada. Itu yang menentukan. Tindakan kita yang menentukan. Tidak cukup dengan iman saja. Iya. Di kita itu loh. Iya. Itu keyakinan umat Hindu kan. Keyakinan agama Hindu. Oh, ini berarti penjelasan dari subjudul tadi, Pak ya. Iya. Karena yang menentukan bukan hanya serada atau keyakinan Iya. saja, itu Iya. maksudnya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, sudah paham ya pemirsa. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari umat. Apa manfaat praktis ajaran karma pada hidup kita? Atau percaya dengan karma itu apa sih yang kita Iya, bisa tadi kan hikmahnya kita ambil? itu kan tadi bicara tentang apa sih tatwonya lah, Tatuonya, Brahma Widya atau filosofinya. filosofinya. Jadi apa sih manfaat praktisnya gitu dalam hidup kita? Saya pernah mendengar ini ya ceramah di TV ya tentang dua orang tukang soto gitu. Yang satu itu laris, jadi ramai lah orang belanja gitu kan. Yang satu sepi gitu, nggak ada yang belanja itu kan. Padahal itu bersebelahan. Nah, sebelahan lah salah satunya. Terus dijawab oleh penceramah itu kenapa kok beda gitu. Jawabannya adalah yang satu itu karena memang takdirnya jadi laris kali ya. Gitu. Tapi yang lain memang takdirnya dia nggak laku gitu kan. Jadi itulah tadi saya bilang takdir itu membuat orang fatalistik kan. Berpikir pesimis, Dan ya udah menyerah aja. menyerah aja. Jadi yang tukang soto misalnya yang merasa takdirnya nggak laku ya sudah lah saya mau ngapain gitu. Harusnya kan lebih bertanya lagi kenapa takdir saya yang begini yang dapat gitu ya. Terus kalau karma kan dia merasa, oh ini kan karena perbuatan saya ini menyebabkan saya kok nggak laku apa ini. Dia harus evaluasi kan, apa sih, kenapa saya nggak laku? Apa memang masakan saya itu kurang enak? Kalau kurang enak bikin enak lah kan. Apa saya kurang bersih tempat saya sehingga orang nggak datang? Ya kalau kurang bersih bikin bersih kan, berbuat kan. Atau saya kurang ramah. Sehingga orang-orang nggak datang, ya bikin ramah lah kan bisa semua usaha kita gitu. Jadi kalau orang percaya karma itu dia lebih aktif, lebih positif gitu loh. Dia mau evaluasi dirinya, evaluasi diri itu nggak gampang loh itu. Apalagi kalau melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita kan nggak suka kita. Tapi kalau kita mau memperbaiki hidup harus berani itu mengevaluasi diri dan memperbaiki. Jadi itulah makna dari hukum karma itu. Ya kita sendiri yang menentukan tukang soto itu kan laris atau nggak larisnya itu karena kita sendiri, bukan karena kehendak Tuhan. Saya kira Tuhan nggak mungkin lah ngurusin tukang soto. Banyak yang diurusi. Orang-orang inilah kita sendirilah. Tuhan nggak ngurusin kecil-kecil gitulah. Dia ngurusin tuh hukum alam gitu. Yang sehari-hari itu ya kita sendiri yang menentukan gitu. Iya, jadi jangan patah semangat walaupun kita punya jualan soto seperti mas-mas tadi, kita mesti evaluasi diri ya. Jangan pesimis terhadap takdir. Ya, evaluasi diri secara skala dan skalanya ya. Oke. Sudah sangat panjang sekali penjelasan dari Bapak Ngakhan Putu Putra. Semoga pemirsa umat Dharma, Bapak Ibu tercinta dapat mengerti tentang keyakinan atau serada kita yang ketiga dari Pancasrada, yakni percaya dengan adanya karma pala ya. Nah, demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari obrolan Dharma ke-11. Maka berakhir sudah obrolan Dharma ke-11 Media Hindu kali ini. Kita juga berharap ya Pak ya, Indonesia kan sedang bertubi-tubi nih kena bencana. Semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi dan semua badai pasti berlalu. Kita berdoa yang terbaik dan untuk korban-korban semoga tenang di sisinya, mendapatkan alam yang terbaik. Ya, begitu yang sudah kami sampaikan. Mari kita undur diri, pamit. Saya Wen Agus dan sebelah saya Bapak Ngakhan Putu Putra mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.